Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 IPS 1 dan 12 IPS 2. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai soal di minggu lalu. Pembahasan untuk 2 soal kemarin. Nah, langsung saja untuk soal pertama. Di sini diketahui bahwa terdapat toko antara yang memiliki transaksi pada bulan Mei 2018 sebagai berikut. Yang pertama, Mei tanggal 1 dibeli barang dagangan dari perusahaan dagang aman seharga 3.600.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 dengan nomor bukti faktur nomor 001. Kemudian terdapat juga transaksi tanggal 3, bisa dibaca sendiri, dikeluarkan cek. Berarti ada pengeluaran kas atau pengeluaran uang dari perusahaan tersebut. Kemudian untuk tanggal 4 dibeli dari PT Indah. Dengan kata dibeli ini berarti ini dapat dipastikan bahwa masuk ke jurnal pembelian karena itu ada kegiatan pembelian. Untuk tanggal 5 juga sama, ada dibeli barang dagangan, kuncinya di kata dibeli. Kemudian di tanggal 7 ada dikeluarkan nota debit untuk barang yang dikembalikan, berarti ada retur pembelian. Kemudian di tanggal 9 dibeli juga, jadi jurnal pembelian. Kemudian tanggal 10 dibayar beban angkut pembelian, berarti ada pengeluaran kas. Nah, petunjuknya yaitu kelompokkan transaksi yang akan dicatat pada jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum dengan menuliskan tanggalnya. Nah, jawabannya adalah untuk transaksi yang di jurnal pembelian tanggal 1 dibeli barang dagangan dari perusahaan dagang aman, kemudian tanggal 4 dibeli dari PT Indah perlengkapan seharga sekian, kemudian tanggal 5 dibeli barang dagangan dari CV Sentosa, kemudian ada tanggal 9 dibeli barang dagangan dari CV Makmur. Nah, untuk jurnal pengeluaran kas ada tanggal 3 dikeluarkan cek untuk membeli barang dagangan seharga sekian, berarti ada pengeluaran kas, makanya masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Kemudian tanggal 10 dibayar beban angkut pembelian barang sebesar 125.000. Nah, terakhir ada jurnal umum, yaitu untuk mencatat transaksi yang tidak dapat dimasukkan ke dalam jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal pemasukan kas. Yaitu tanggal 7 dikeluarkan nota debit nomor 001 kepada CV Sentosa untuk barang yang dikembalikan karena rusak, karena tidak dapat dicatat di jurnal pembelian atau jurnal pengeluaran kas ataupun jurnal pemasukan kas atau kas masuk, maka itu hanya dapat ditulis di jurnal umum. Nah, kemudian ada soal 2, perhatikan jurnal penjualan yang ada pada perusahaan dagang laris pada Januari 2019 sebagai berikut. Di sini terdapat jurnal penjualan ya, dengan halaman 01, tanggalnya Januari 2019, kemudian ada 3 transaksi. Yang pertama transaksi tanggal 2 dengan nomor bukti faktur nomor 04. Nah, perusahaan toko baru, syaratnya 2/10 N/30, piutang dagang debit sebesar 2 juta, kemudian penjualan kredit sebesar 2 juta. Untuk tanggal 6 ada nomor bukti faktur nomor 16, kemudian perusahaan dagang subur, syarat pembayarannya end of month, jadi harus dibayar di akhir bulan, kemudian piutang dagang debit sebesar 3.500.000 dan penjualan kredit sebesar 3.500.000. Untuk tanggal 15 ada nomor bukti faktur nomor 25 dengan perusahaan Toko Harapan. Syarat pembayarannya 2/10, piutang dagang debit sebesar 1.500.000
dan penjualan kredit sebesar 1.500.000. Nah, untuk membuat buku besar jangan lupa ini di bagian paling bawah dijumlahkan terlebih dahulu bagian debit sama kreditnya. Debit ditambahkan semua, dijumlahkan memperoleh jumlah sebesar 7 juta rupiah. Kemudian sisi kredit juga 7 juta rupiah. Jadi bagian debit dan kreditnya sudah sama. Nah, berdasarkan data di atas, Anda diminta yang pertama membuat buku besar piutang dagang, kemudian membuat buku besar penjualan. Yang kedua, sebutkan buku besar pembantu yang harus dibuat dan sebutkan nama debiturnya. Yang pertama, membuat buku besar piutang dagang dan penjualan. Pertama, buat tabel dulu seperti ini dengan nama perkiraan piutang dagang. Nomornya di sini dibuat 112, kemudian isikan tanggal yaitu akhir bulan 30 Januari 2019. Keterangannya diisi sumber jurnalnya. Tadi kan sumber jurnalnya jurnal penjualan. Kemudian diisi referensi yaitu JS01. Tadi kan piutang dagang posisinya ada di debit ya, sebesar 7 juta rupiah, maka di buku besarnya pun kita isikan di debit sini 7 juta rupiah. Kemudian kita geser ke saldo, karena tidak ada saldo sebelumnya, maka tinggal dipindahkan saja di posisi debit juga. Kemudian yang kedua, untuk buku besar penjualan, diisi dulu nama perkiraan penjualan, kemudian dilengkapi tanggal, tahun, bulan, diisi keterangan sumbernya dari jurnal penjualan, kemudian referensi JS01. Kemudian karena tadi bagian penjualan adalah kredit, nah, maka kita tuliskan juga di sini 7 juta di posisi kredit. Langsung kita pindahkan ke bagian saldo karena tidak ada saldo sebelumnya. Maka di sini 7 juta rupiah kita geser ke saldo kredit. Nah, untuk JS01 ini adalah sumber jurnal penjualan karena tadi kan halaman 1, maka dibuat jurnal JS01. Yang kedua, sebutkan buku besar pembantu yang harus dibuat dan sebutkan nama debiturnya. Nah, untuk buku besar pembantu yang harus dibuat, karena di jurnal penjualan ini memuat piutang dagang, maka yang harus dibuat adalah buku besar pembantu piutang dagang. Nah, siapa saja yang menjadi debiturnya atau yang memiliki pinjaman ke kita atau yang kita berikan pinjaman. Yang pertama ada debitur Toko Baru, Toko Subur, dan Toko Harapan. Nah, ini sumbernya dari di sini, dari jurnal penjualan tadi. Toko Baru, Perusahaan Dagang Subur, dan Toko Harapan. Nah, jadi itu penjelasan dari soal di minggu lalu. Apabila masih belum paham, silahkan bertanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.